Ya, Waalaikumsalam, malam Kak. bertemu lagi kita di bimbingan malam hari ini, hari Kamis ya, dengan saya Jaya. Oke, sebelum kita memasuki ke materi utama, nanti kita bakalan bahas post-test analisis kasus psikiatri ya, dan latihan soal untuk UTB. Sebelumnya kita mau bahas update kasus corona pada hari ini. Oke, jadi total kasus ya yang ada di dunia itu Indonesia masih menempati peringkat ke-37 dengan total kasus 16.006 pasien. Hari ini nambahnya lumayan banyak ya. Ada 568, lebih banyak kemarin sih 600-an. Dari 16.000 pasien ini yang dirawat 11.000. Jadi sekitar 4.000-an pasien itu perawatannya di rumah. Jadi hati-hati. Yang meninggal totalnya sampai dengan hari ini adalah 1043 ya. Semoga kita terhindar dari gejala COVID dan penyakit COVID ini. Yang sembuh ada 3.518. Oke. Jangan lupa ya kalau misalnya keluar rumah pakai APD-nya, maskernya dipakai, kalau bisa yang masker bedah ya, jangan masker kain. Nanti coronanya masuk lagi. Terus selanjutnya pakai sarung tangan jika diperlukan, jangan lupa cuci tangan, cuci kaki ya. Habis dari luar jangan lupa mandi, ganti baju. Oke, apabila tidak ada keperluan yang mendesak, harap tidak usah keluar rumah apalagi di atas jam 9 malam karena tindakan kriminal sudah meningkat. Baik. Selanjutnya kita akan bahas untuk post-test analisis kasusnya. Saya matikan terlebih dahulu untuk videonya agar tidak berat. Selanjutnya saya share screen. Baik, sudah saya share screen. Apakah sudah ditampilkan di layar kalian? Udah Kak. Udah ya. Ini dapat rekomendasi dari beberapa temennya tadi. Pengen bahas analisis kasus psikiatrinya. Nanti kalau misalnya sempat kita bahas juga latihan soalnya. Kalau nggak sempat ya atau kemalaman kan nggak baik juga kalau belajar kelamaan malah tidak masuk ke otaknya. Nanti langsung akan kita share, bisa teman-teman baca sendiri. Ini contoh kasusnya ada 3 ya. Skenario yang pertama, tulisannya terlihat jelas nggak? Ini kalau di Word-nya ukuran 12. Kelihatan Kak? Kelihatan ya? Jelas Kak. Oke. Ini ada Tuan A, usia 30 tahun, dibawa petugas PNN ya, Badan Narkotika Nasional dan keluarga dengan keluhan sering komat kamit, senyum-senyum sendiri, dan terkadang marah tanpa alasan yang jelas. Menurut petugas PNN, sebelumnya Tuan A ini direncanakan akan mengikuti program rehabilitasi rawat inap di BNN. Namun, terkait kondisi kesehatan mental Tuan A, maka BNN mengharapkan Tuan A dilakukan terapi kejiwaan terlebih dahulu di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung. Menurut keluarga Tuan A, sudah hampir 6 bulan terakhir ini terlihat mudah sekali marah, curiga dengan orang sekitarnya, merasa diikuti, berbicara terkadang sulit dipahami dan sulit tidur. Menurut sepengetahuan keluarga Tuan A, penggunaan narkoba sejak SLTA atau SMA sekitar 13 tahun yang lalu. Narkoba yang digunakan beragam, bahkan pernah menurut keluarga karena narkoba juga, Tuan A atau pasien harus dirawat di ruangan ICU. Menurut Tuan A, narkoba yang paling sering digunakan adalah jenis sabu-sabu. Dalam 1 minggu minimal dirinya menggunakan 5 kali dengan harga paket rata-rata 250.000. Tuan A
juga menggunakan figur ganja dan ekstasi. Penggunaannya tidak menentu dan bila lama tidak dipakai, dirinya merasa lemas, sempoyongan, sulit tidur, dan emosinya tidak menentu. Menurut Tuan A, kebutuhan narkoba didapat dari temannya. Baik, sebelum kita bahas analisis kasusnya, diingatkan kembali untuk teman-teman yang belum memakai headset, silakan dipakai headsetnya agar suaranya tidak keluar atau suara dari luar tidak masuk. Oke, kita akan masuk ke analisisnya. Ada 4 soal. Yang pertama, identifikasi tanda dan gejala psikiatri apa saja yang didapatkan. Yang kedua, identifikasi data lain yang dibutuhkan. Yang ketiga, rumuskan diagnosis medis yang tepat. Yang keempat, prognosis untuk kasus di atas. Oke, nomor 1. Catatan ya, ini pendahuluannya. Kriteria gangguan jiwa itu merupakan kelompok gejala atau perilaku yang secara klinis ditemukan bermakna dan yang disertai dengan penderitaan pada kebanyakan kasus dan yang berkaitan dengan terganggunya fungsi seseorang. Kesimpulannya, dengan demikian, apabila hanya terjadi penyimpangan atau konflik sosial aja tanpa disfungsi seseorang, hal itu tidak dimasukkan ke dalam gangguan jiwa. Analisisnya ya, untuk kasus yang pertama. Dengan gejala sering komat kamit, itu termasuk ke pembicaraan yang tidak jelas. Sedangkan senyum-senyum sendiri itu termasuk gejala grimis. Selanjutnya, terkadang pasien marah tanpa alasan yang jelas. Itu termasuk mood yang labil. Ya. Mood kalau meningkat itu ada maniak dan hipomaniak. Kalau menurun itu depresi. Kalau marah-marah tanpa alasan yang jelas berarti moodnya labil, naik turun. Selanjutnya gejala yang lain, 6 bulan terakhir pasien mudah marah, curiga dengan orang sekitarnya. Curiga ini merupakan waham paranoid atau kepribadian paranoid. Merasa diikuti oleh seseorang, ini merupakan waham kejar. Ya, bisa juga pasien merasa dikejar-kejar oleh sekelompok teroris yang ingin membunuhnya dan menangkapnya. Itu termasuk waham kejar. Berbicara terkadang sulit dipahami. Ini merupakan gangguan proses pikir. Karena pasien bisa jadi flight of idea, bisa jadi proses pikirnya longgar, atau yang paling parah incoherent ya. Jadi ini tingkatan, bukan beda-beda jenis. Flight of idea ini bicaranya lompat-lompat, tetapi masih bisa dimengerti. Kalau asosiasi longgar, itu berbicara lompat-lompat, tetapi sulit untuk dimengerti. Sedangkan incoherent, pembicaraan yang lompat-lompat dan dokter tidak dapat mengerti pembicaraan tersebut. Jadi, kemungkinan ini masih asosiasi yang longgar. Dan sulit tidur. Sulit tidur ini merupakan gejala insomnia. Seperti kita ketahui, untuk mendiagnosis insomnia nanti gejalanya minimal seminggu 2-3 kali dengan ada 3 tipe insomnia. Ada tipe early, tipe mid, dan tipe late. Tipe early itu pasiennya sulit untuk memulai tidur. Kalau tipe mid itu pasiennya terbangun berkali-kali. Sedangkan tipe yang late itu terbangun di awal tidur, untuk selanjutnya sulit tidur. Selanjutnya gejala yang ketiga, pasien melakukan penyalahgunaan nafza, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya sejak 13 tahun yang lalu atau tepatnya pada saat SMA. Zat yang digunakan bermacam-macam, ada sabu-sabu,
figur, ganja, ekstraksi. Apabila pasien lama tidak mengkonsumsi, maka pasien merasa lemas, sempoyongan, sulit tidur, dan emosinya tidak menentu. Nah, analisis dari gejala ini merupakan gejala withdrawal. Dalam istilah penyalahgunaan nafza itu ada dua. Yang pertama intoksikasi, yang kedua withdrawal. Apa bedanya? Intoksikasi adalah gejala keracunan obat, di mana gejalanya mirip dengan gejala yang ditimbulkan zat tersebut, tetapi lebih parah. Sedangkan gejala withdrawal itu gejala putus obat. Gejalanya berkebalikan dengan gejala intoksikasi obat. Untuk golongannya, zat-zat yang pernah dipakai oleh pasien, yang pertama sabu-sabu, itu golongan simpatomimetik. Simpatomimetik itu adalah golongan obat-obatan psikostimulan. Oke. Saya ulangin buat teman-teman yang belum memakai headset, silakan dipakai dulu headsetnya, biar suaranya nggak keluar. Saya ulangin. Sabu-sabu merupakan golongan simpatomimetik di mana golongan tersebut meningkatkan atau menstimulasi seseorang sehingga aktivitasnya berlebihan. Jadi pasien yang menggunakan sabu-sabu ini akan merasa senang, tidak mudah lelah, konsentrasinya tinggi, tingkat fokusnya tinggi. Makanya banyak artis-artis yang menyalahgunakan. Kenapa? Karena jadwal mereka padat, mereka lelah, mereka butuh doping untuk meningkatkannya. Mereka butuh doping agar tetap segar, agar tetap bisa menghibur audiens, yaitu dengan cara obat-obatan golongan simpatomimetik. Yang paling sering adalah sabu-sabu. Yang kedua, figur. Figur ini merupakan golongan alkohol, atau lebih tepatnya ini anggur merah. Selanjutnya ganja. Ganja ini merupakan golongan halusinogen, di mana zat-zat pada golongan halusinogen ini akan membuat pasiennya berhalusinasi. Sama juga dengan ekstasi, berhalusinasi. Apa bedanya halusinasi dengan ilusi? Kalau halusinasi itu tidak ada bendanya, terbayang dengan benda yang lain. Misalnya, saya melihat di sudut ruangan ada hantu, pocongan, atau ada orang yang berdiri, padahal tidak ada siapa-siapa. Itu halu. Kalau ilusi itu ada bendanya, tetapi terbayang benda yang lain. Misal, saya melihat kabel yang bergantung, tetapi saya melihatnya seperti ular. Itu namanya ilusi. Selanjutnya, soal nomor 2. Identifikasi data lain yang dibutuhkan untuk menegakkan diagnosis medis ini. Data yang dibutuhkan ada 2, yaitu pemeriksaan status mental dan pemeriksaan laboratorium nafza. Zat apa yang terkandung dalam darah pasien yang paling tinggi. Nah, kita mau tahu apa aja bisa. Atau yang paling canggih itu pemeriksaannya menggunakan DNA rambut. Kalau DNA rambut itu bisa sampai 3 bulan sebelumnya. Jadi zat yang dikonsumsi sampai 3 bulan sebelumnya itu bisa terdeteksi pada DNA rambut. Apa aja pemeriksaan status mental? 1, kita nilai penampilan pasien, yaitu termasuk mood, afek, dan keserasian. Moodnya bagaimana? Kalau terlihat pada pasien ini moodnya labil. Kadang dia mania, kadang depresi, berubah-ubah. Afek itu sikap yang tampak. Afeknya ini inappropriate. Keserasian itu tidak bisa kita nilai kalau dari kasus ini. Keserasian itu ketika pasiennya senang, dia ikut senang, berarti serasi.
Kalau tidak serasi itu pasien senang tapi menampilkan perasaan sedih, atau sebaliknya dia sedih tetapi menampilkan perasaan senang. Pembicaraan untuk spontanitasnya tidak bisa dinilai. Kecepatan bicara cepat, kualitas bicara buruk, kuantitas bicaranya banyak. Persepsi, tidak ada ilusi, tidak ada halusinasi. Derealisasi dan depersonalisasi. Untuk proses pikirnya terdapat asosiasi longgar. Isi pikirannya pasien terdapat waham curiga dan waham kejar. Orientasi ini tidak dinilai ya. Jadi kita nilai waktu ya, apakah orangnya bisa menyebutkan tahun berapa, bulan berapa, hari apa. Kalau tempat ini dia tahu ya, di mana sekarang dia berada, di rumah sakit, di klinik, di puskesmas. Kalau orientasi orang itu kita tanyakan siapa yang membawa dia kemari. Apakah ibunya, ayahnya, istrinya, anaknya. Selanjutnya memori. Memori ini untuk melihat ingatan pasien. Bisa kita nilai ada memori jangka pendek yang hitungan menit, memori jangka sedang itu yang hitungan jam sampai dengan hari, sedangkan memori panjang ini yang hitungannya bulan sampai tahun ya. Misalnya kita tanyakan Lebaran tahun kemarin mudik kemana? Itu pertanyaan untuk memori jangka panjang. Selanjutnya kita nilai untuk konsentrasi. Apakah pasiennya masih dalam pengaruh obat-obatan? Kita minta pasiennya untuk menghitung angka 100 dikurangin 7 sampai 5 kali berturut-turut, tetapi tidak boleh kita eja. Coba Pak, hitung 100 dikurangi 7 sampai 5 kali berturut-turut. 93, 8, 85, 80, dan seterusnya. Ejaan terbalik, wahyu. Maksudnya gimana? Kita boleh sebutkan kata apa aja. Yang penting ada 5 huruf, terdiri dari huruf hidup dan huruf mati. Contohnya wahyu boleh. Salam juga boleh. Cara penyebutannya, contohnya seperti ini. U, Y, H, A, W. Tetapi tidak boleh kita tulis di kertas. Lalu selanjutnya, kita minta pasien untuk membaca dan menulis suatu kalimat yang sudah kita tentukan yang terdiri dari SPOK, subjek, predikat, objek, kalimat. Karena ini SMA, kemungkinan bisa. Tetapi kalau dalam pengaruh obat-obatan, pasien tidak bisa membaca dan tidak juga bisa menulis. Lalu selanjutnya visuospasial, meniru gambar 5x5. Kita minta pasien untuk menggambar seperti yang ada pada gambar ini. Apabila pasiennya ada gangguan dari status mentalnya, maka pasiennya tidak bisa menggambar 5x5, apalagi yang bentuknya berhimpitan. Selanjutnya ada daya nilai. Daya nilai itu kita menilai bagaimana pandangan atau persepsi pasien. Contohnya, kita bisa menanyakan tentang pertanyaan-pertanyaan tentang peribahasa. Pak, apakah yang dimaksud dengan ada udang di balik batu? Kalau misalnya itu yang menjawab adalah pasien dengan gangguan jiwa, maka dia akan menjawab, ada udang di balik batu, berarti ada bakwan ya dok? Udangnya ngapain dok nyumput di balik batu? Ya. Itu jawaban pada pasien gangguan jiwa. Tapi kalau orang normal, berarti jawabannya ada maksud yang tersembunyi. Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Itu salah satu contohnya adalah pertanyaan yang paling mudah, pertanyaan tentang peribahasa. Lalu kita nilai tilikannya derajat 1 sampai 6.
Jangan lupa pilihkan derajat 1, pasien menyangkal akan penyakitnya. Pilihkan derajat 2, pasien ambivalensi, bingung antara sakit dan tidak sakit. Derajat 3, pasien menyalahkan orang lain akan penyakitnya tersebut. Derajat 4, pasien tidak menyalahkan orang lain, tetapi tidak mengetahui kenapa dia bisa sakit. Derajat 5, pasien mengetahui penyebab penyakitnya, tetapi pasien tidak ingin berubah. Maksudnya, dia tidak mau kontrol, rehabilitasi, minum obat, konseling, dan lain sebagainya. Dan yang paling bagus adalah pilihkan derajat 6, di mana pasiennya tahu akan penyakitnya, tidak menyalahkan orang lain, tahu penyebabnya, dan pasiennya ingin berubah. Pertanyaan ketiga, diagnosis medis pada kasus tersebut. Diagnosisnya adalah gangguan waham menetap. Cara menegakkan gangguan waham menetap menurut PBDGJ dan DSM-5 yaitu adanya gejala-gejala waham tanpa gejala lainnya minimal 3 bulan. Jadi nggak boleh ada gejala halusinasi auditorius, halusinasi visual, tidak boleh ada gejala menyendiri, perawatannya diri buruk. Kalau ada gejala tersebut, diagnosisnya bukan gangguan waham menetap, tetapi skizofrenia. Yang kedua, pasien juga terdiagnosis penyalahgunaan nafza. Terbukti ya, karena dari hasil anamnesis, pasien memang mengkonsumsi sabu-sabu, figur, ekstasi, dan ganja. Bagaimana prognosis pada kasus tersebut? Quo et vitam. Quo et vitam ini maksudnya untuk kelangsungan hidupnya. Dubia et bonam. Kenapa kok ragu-ragu ke arah baik? Karena penyalahgunaan zat ini bisa berakhir dengan depresi, yang mengakibatkan bisa gejalanya bunuh diri. Jadi tidak kita bilang et bonam, tapi dubia ya. Ragu-ragu untuk baik. Quo et functionam, fungsi ya, fungsi hidupnya, maksudnya kesehariannya. Apakah dia bisa makan, minum, tidur, bekerja ya. Kalau sudah menikah bisa berhubungan, mengurus anak dan lain sebagainya. Ini et malam. Karena penyalahgunaan zat itu pasiennya labil, naik turun. Apalagi pada kasus tersebut. Jadi fungsi hidupnya ini buruk ya. Yang ketiga, quo et sanationem. Sanationem ini untuk prognosis kesembuhan. Untuk bisa sembuh dari penyalahgunaan zat dan gangguan waham menetap, itu prognosisnya berdasarkan skenario tersebut dubia et malam ya, cenderung ke arah buruk. Oke, tambahan. Nah, kita tambahkan, apa sih tata laksana pasien tersebut? Untuk gangguan waham menetap itu kita berikan obat-obatan antipsikotik. Seperti yang kita ketahui, obat antipsikotik itu ada 2 generasi. Generasi 1 atau yang lebih lama dan generasi 2 itu yang lebih baru. Dua-duanya bisa untuk gejala positif dan gejala negatif. Tetapi untuk yang generasi 1 itu lebih baik untuk yang gejala positif, sedangkan yang generasi kedua itu lebih baik untuk gejala negatif. Apa gejala positif dan negatif? Gejala positif itu ada 2, halusinasi dan waham. Sedangkan gejala negatif itu juga ada 2, perawatan diri buruk dan pasiennya suka menyendiri ya. Jadi suka menyendiri ya. Apabila ada gejala tersebut,
maka kita berikan obat-obatan antipsikotik. Contohnya apa? Untuk generasi 1 yang paling sering dipakai adalah haloperidol, sedangkan generasi kedua itu yang paling sering dipakai adalah risperidol. Hati-hati penggunaan obat-obatan antipsikotik ya, dapat mengakibatkan banyak efek samping. Yang paling sering adalah EPS, extrapyramidal syndrome. Apa itu EPS? Gejalanya ada 4, singkatannya ADDS. Baik, efek dari sindrom ekstrapiramidal yang pertama adalah akatisia. Akatisia itu merupakan perasaan dan gerakan yang gelisah. Yang kedua, diskinesia tardif, mengecap-ngecap mulut. Yang ketiga, distonia akut, lehernya kaku atau otot-ototnya kaku. Yang keempat, sindrom neuroleptik maligna atau gangguan tanda vital yang ditandai dengan tensi, suhu, nadi, dan respirasi meningkat. Terapi umum pada kasus sindrom ekstrapiramidal itu kita berikan obat yang namanya THP, trihexylpenidil. Yang kedua, penyalahgunaan nafza. Maka tata laksananya, yang pertama bisa kita rehabilitasi, yang kedua diberikan obat-obatan secara farmakologi, tergantung apakah pasiennya intoksikasi, keracunan, atau withdrawal, putus obat. Golongan yang pertama, simpatomimetik atau stimulan ya, contohnya tadi yang sabu-sabu itu. Efeknya pasiennya menjadi semangat, pupilnya midriasis, meningkatkan tanda-tanda vital. Contohnya sabu-sabu atau amfetamin, kokain, kafein, efedrin, pseudoefedrin, dan ekstasi ya. Kafein ya. Ini salah satu zat yang ada kandungannya pada kopi. Tapi pada kopi itu kecil. Biasanya kalau seseorang ingin mendapatkan efek kafein yang tinggi, itu minum minuman berenergi ya. Contohnya seperti Krating Deng, Hemaviton, dan lain sebagainya. Terapinya I itu intoksikasi ya. Apabila intoksikasi atau keracunan itu kita berikan diazepam. Apabila withdrawal atau putus obat itu kita berikan bromokriptin. Yang kedua, benzodiazepin. Ini obat golongan sedatif hipnotik. Membuat pasiennya tenang, miosis, nistagmus, laju napas. Biasanya pasien yang menggunakan benzodiazepin ini ya yang sulit tidur. Misalnya artis, jam terbangnya sudah tinggi ya. Dia harus tidur jam 9 ya. Kalau dia tidak tidur jam 9, maka nanti aktivitas yang di pagi harinya akan terganggu ya, dan performanya akan menurun. Nah, dia pakainya obat-obatan golongan benzodiazepin ya. Contohnya seperti yang dipakai Tora Sudiro itu ya. Dia menggunakan Dumolit, itu merek dagang dari Lorazepam. Terapinya apabila intoksikasi itu kita berikan flumazenil, apabila withdrawal itu kita berikan fenobarbital. Yang ketiga, golongan opioid. Mengurangi rasa nyeri, membuat tenang, miosis, laju nafas menurun. Ini biasanya digunakan pada pasien-pasien yang memiliki penyakit berat. Dia kesakitan untuk menahan penyakit tersebut, jadi dia mengkonsumsi golongan opioid, contohnya morfin, tramadol, kodein, heroin. Yang paling sering disalahgunakan adalah kodein ya, karena kodein ini ada kandungannya di obat batuk yang pembeliannya harus melalui resep. Biasanya resepnya itu dipalsukan.
Terapinya intoksikasi kita berikan naloxon, sedangkan putus obatnya kita berikan metadon. Yang keempat, terakhir, golongan halusinogen, contohnya ganja atau kanabis atau marijuana, LSD, PCP ya, termasuk di sini ekstasi itu juga termasuk halusinogen. Biasanya pasien-pasien yang menggunakan halusinogen ini pasien yang pengen cari sensasi ya. Jadi kumpul sama teman-temannya ya kan. Terus ngerokok kurang. Tambah lagi dia dengan ganja atau ekstasi. Jadi pengen ngefly, pengen berimajinasi yang tinggi ya, pengen ketawa-ketawa terus. Nah, itu digunakanlah obat-obatan golongan halusinogen. Terapinya apabila intoksikasi atau withdrawal dari golongan halusinogen itu kita berikan simptomatik ya. Tergantung dengan gejala yang ditimbulkan. Misalnya pasiennya kejang, kita berikan diazepam. Kalau pasiennya panik, kita berikan fluoxetine dan lain sebagainya. Nih. Baik, untuk kasus yang pertama, ini saya tunjukkan lagi kasusnya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita ke kasus yang kedua. Belum ya? Oke, kita lanjut ke kasus yang kedua. Kasus yang kedua, Tuan S, 31 tahun, dibawa istri dan keluarganya berobat dengan keluhan berbicaranya melantur, emosi yang sudah sering meledak-ledak, meyakini istrinya selingkuh dan mudah tersinggung. Gejala tersebut menurut keluarga sudah berlangsung sejak sekitar 4 bulan yang lalu. Selama ini Tuan S berulang kali dibawa ke orang pintar namun tidak ada perbaikan. Maksudnya orang pintar itu dukun ya. Kalau sekarang ya dibilangnya paranormal, baca feng shui, baca apa namanya, apa sih Aquarius, Gemini itu baca apa itu namanya, simbol-simbol itulah ya, itu kita sebutnya dukun. Sekitar 3 hari terakhir ini Tuan S hampir tidak pernah tidur sama sekali. Sekitar 5 bulan yang lalu Tuan S masih bekerja di perusahaan ekspedisi, namun setelah gejala tersebut di atas, Tuan S diminta oleh perusahaannya untuk mengundurkan diri. Menurut Tuan S, dirinya sangat dekat dengan Tuhan, bahkan sudah beberapa kali ia berbicara dengan Tuhan. Menurut istri Tuan S, hampir 4 bulan ini suasana perasaan Tuan S seringkali berubah-ubah seperti terlihat gembira atau sedih, bahkan pernah ingin bunuh diri. Menurut istri Tuan S, selama mereka menikah sudah 6 tahun, belum pernah Tuan S berperilaku seperti ini. Baik, analisanya yang pertama, pertanyaannya sama seperti yang tadi. Nomor 1 ya. Gejala dan tandanya pada kasus tersebut apa saja? Yang pertama, bicara melantur. Bicara melantur itu termasuk pembicaraan yang tidak sesuai. Yang kedua, emosi yang meledak-ledak. Ini termasuk mood yang labil. Meyakini istri selingkuh itu kepribadian atau waham paranoid. Dan gejala ini berlangsung 4 bulan. Yang kedua, hampir tidak pernah tidur sama sekali, insomnia ya. Kemungkinan ini insomnia yang early, sulit untuk memulai tidur. Yang ketiga, merasa dekat dengan Tuhan dan beberapa kali berbicara dengan Tuhan. Ini termasuk halusinasi auditorius, pendengaran. Kalau dia bisa melihat Tuhan, berarti halusinasi visual. Kalau pasiennya sering mencium bau-bau yang tidak ada, itu termasuk halusinasi
penghiduan. Selanjutnya, yang keempat, ada keinginan bunuh diri. Ini termasuk gejala dari suicide attempt atau percobaan bunuh diri. Selanjutnya, untuk identifikasi data lain yang dibutuhkan untuk menegakkan diagnosis medisnya itu dalam pemeriksaan status mental ya. Pemeriksaan yang sama seperti tadi, tidak usah disebutkan. Kak, screen-nya masih yang Tuan A, Kak? Screen-nya masih yang Tuan A. Iya. Oke, tunggu sebentar. Oh iya, lupa saya. Oke, kita lihatkan lagi. Nah, ini ya. Silakan dibaca dulu. 1 menit. Baik, kita lanjutkan lagi. Yang kedua, identifikasi data lain yang dibutuhkan untuk menegakkan diagnosis medis, yaitu yang perlu ditanyakan adalah pemeriksaan status mental. Untuk pemeriksaan laboratorium pada pasien ini tidak perlu dilakukan ya, karena tidak ada konsumsi atau penyalahgunaan zat. Yang ketiga, diagnosis medis yang tepat pada kasus tersebut adalah skizofrenia paranoid. Bagaimana menegakkan diagnosis untuk skizofrenia? Untuk menegakkan skizofrenia itu bisa kita lihat dari gejala positif dan gejala negatif ya. Gejala positif itu waham dan halusinasi. Gejala negatif itu perawatan dirinya buruk dan pasiennya menarik diri atau suka menyendiri. Gejalanya minimal 1 bulan. Apabila kurang dari 1 bulan, maka kita sebut dengan gejala psikotik akut ya. Apabila lebih dari 1 bulan, baru kita sebut dengan skizofrenia. Klasifikasinya skizofrenia ada banyak. Yang pertama ada skizofrenia paranoid, di mana pasiennya merasa curigaan. Yang kedua ada skizofrenia hebefrenik. Hebefrenik itu adalah skizofrenia yang paling parah, di mana pasiennya memiliki gejala tidak bertanggung jawab, ya, suka telanjang, buang air kecil sembarangan, buang air besar sembarangan, suka mukulin orang, ketawa sendiri. Yang ketiga ada skizoafektif, yaitu gabungan antara skizofrenia dan gangguan afek, di mana gangguan afek itu ada 3 ya, afek maniak, afek hipomaniak, dan afek depresi, di mana gejala antara skizofrenia dan gejala gangguan afeknya itu saling menonjol. Yang keempat ada skizofrenia simplex. Skizofrenia simplex ini di mana dia cuman gejala negatif aja. Jadi pasiennya itu perawatan dirinya buruk dan menarik diri. Mohon maaf, seperti sebagian kecil dari gelandangan. Gelandangan itu kan bekerjanya biasanya memunguti barang-barang bekas, mengutin sampah-sampah bekas yang nantinya akan dijual. Pada pasien skizofrenia simplex ini pasiennya nggak halusinasi, nggak waham, dia nggak suka gangguin orang lain, tetapi dia punya kepribadian tidak mau bergabung dengan orang lain, dia suka menyendiri,
dia menarik diri, itu kita sebut juga dengan skizofrenia. Dan skizofrenia YTT, ya. YTT itu yang tidak terklasifikasi. Nomor 4, tata laksana apa yang dilakukan pada kasus tersebut. Tata laksananya sama, kita berikan obat-obatan antipsikotik, ada generasi 1 dan generasi kedua. Hati-hati menyebabkan efek samping EPS. Kalau ditanya obat generasi berapa yang paling sering menyebabkan EPS, itu yang generasi 1. Selanjutnya nomor 5, prognosis untuk kasus-kasus di atas. Yang pertama, quo et vitam, atau untuk vitamnya, untuk hidupnya, atau ya untuk selanjutnya maksudnya pasiennya hidup atau mati gitu ya. Ini dubia et malam. Kenapa? Karena pasiennya mempunyai gejala suicide attempt atau percobaan bunuh diri. Seringnya pada kasus-kasus suicide attempt, pasien akan melakukannya lagi. Jadi cenderung ke arah buruk ya, dubia et malam. Quo et functionam, ini et malam ya, bukan cenderung lagi ke arah buruk, tapi fungsi hidupnya buruk. Para pasien sudah terkena skizofrenia paranoid dan ada gangguan suicide attempt-nya. Yang ketiga, quo et sanationem. Quo et sanationem, dubia et malam, cenderung ke arah buruk ya. Karena untuk kesembuhan pasien sangat susah. Biasanya pasien yang sudah terkena skizofrenia ini gejalanya sulit untuk terkontrol. Apabila pasiennya sudah terkontrol, putus obat atau terlambat minum obat atau dia mendapatkan stresor lagi, maka gejalanya akan kembali muncul. Selanjutnya untuk skenario kasus berikutnya, yang ketiga. Nona B, 14 tahun, duduk di kelas 3 SMP, dibawa oleh ibu kandung berobat dengan keluhan sudah hampir 3 minggu ini, Nona B tidak mau berangkat sekolah. Menurut ibu, perilaku ganjil dari Nona B ini mulai terlihat sejak sekitar 4 bulan yang lalu. Sekitar 4 bulan yang lalu, setiap akan berangkat sekolah, Nona B kerap mengeluh terkadang sakit perut, pusing, atau mual-mual, dan setelah dibawa beberapa kali ke dokter spesialis anak, disebutkan bahwa Nona B tidak memiliki penyakit bahkan dan dianjurkan untuk dibawa ke psikiater. Sekitar 1 bulan yang lalu, ibu baru mendapatkan penjelasan dari Nona B bahwa dirinya sangat tidak nyaman dengan sahabatnya selama ini, yaitu Nona C. Ketidaknyamanan tersebut makin lama makin menguat sehingga Nona B ingin pindah sekolah. Menurut ibu kandung Nona B, setelah dirinya menelusuri baik berkomunikasi langsung berulang-ulang dengan Nona C serta pihak sekolah, tidak didapatkan alasan yang kuat seperti apa yang Nona B sampaikan selama ini. Bahkan Nona C sendiri bingung dengan sikap Nona B. Jadi artinya Nona B ini bohong kalau dia nggak nyaman dengan Nona C. Baik, identifikasi kasusnya. Pertanyaannya sama, ada 1-5. Yang pertama, gejalanya. 1. Pasien tidak mau berangkat sekolah hampir 3 minggu. Ini merupakan gangguan tingkah laku yang biasa dialami oleh remaja. Yang kedua, mengeluh sakit perut, pusing, mual setiap akan berangkat sekolah. Padahal hasil pemeriksaan dokter spesialis anaknya nggak ada kelainan. Gejala ini berhubungan dengan ansietas. Ansietas itu adalah perasaan cemas. Yang ketiga, pasien memiliki alasan tidak nyaman dengan temannya padahal tidak demikian.
maka ini termasuk reaksi mekanisme defensif ego tipe proyeksi. Di mana tipe proyeksi ini kegagalan diri dipersalahkan kepada orang lain atau pada situasi. Nah, misalnya pada kasus ini dia menyalahkan orang lain, dia nggak mau masuk sekolah tapi dia nyalahin orang lain. Itu termasuk reaksi proyeksi dari defensif ego. Yang kedua, identifikasi data lain yang dibutuhkan untuk menegakkan diagnosis medisnya. Yang kita butuhkan hanya pemeriksaan status mentalis untuk mendiagnosis pasien. Tidak dibutuhkan pemeriksaan zat-zat nafza dan lain sebagainya. Tambahan, misalnya bisa juga dilakukan pemeriksaan yang berhubungan dengan keluhannya. Tapi kan dari hasil pemeriksaan dokter spesialis anaknya sudah diperiksa, tidak ada keluhan apapun. Contoh, misalnya pasien yang sering mengeluhkan nyeri perut, maka bisa kita lakukan USG abdomen, apakah ada suatu kelainan di abdomennya atau tidak. Tapi dari skenario sudah diberitahu bahwa dokter spesialis anaknya mengatakan pasien tidak memiliki kelainan. Yang ketiga, rumuskan diagnosis medis yang tepat. Diagnosis pada kasus tersebut adalah gangguan somatoform tipe malingering. Jadi tipe malingering ini seorang pasien yang pura-pura sakit untuk tujuan eksternal. Apa tujuan eksternal yang kalau pada kasus adalah males sekolah. Misal, contoh yang lain, pasien pura-pura sakit untuk mendapatkan obat-obatan terlarang. Misalnya saya pura-pura batuk untuk mendapatkan obat batuk yang memiliki kandungan kodein. Atau pasien yang pura-pura sakit karena malas kerja. Kan sekarang banyak tuh ya, PNS atau wira swasta yang pura-pura sakit ke puskesmas minta surat cuti. Itu kita sebut dengan malingering. Banyak gangguan somatoform yang lainnya. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, tata laksana. Pada pasien malingering, ini pasien yang tingkat cemasnya tinggi. Pertama, jangan langsung menuduh pasien memalsukan penyakitnya. Nggak boleh kita bilang, Nona B ini tidak sakit, kamu bohong, kamu mengeluhkan penyakit itu, tapi penyakit itu tidak ada. Jadi kita tidak boleh menyudutkan pasien, karena hal ini dapat memicu hostilitas, hancurnya relasi dokter dengan pasien, tuntutan hukum, dan tindak kekerasan pasien yang ditujukan kepada dokter karena pasiennya merasa tidak nyaman. Yang kedua, pasien sebaiknya dikonfrontasi secara tidak langsung, namun tegas terhadap hasil yang ada. Maksudnya kita kasih tahu bahwa hasil pemeriksaannya, pemeriksaan apa, misalnya abdomen, tidak didapatkan kelainan. Jadi kita kasih tahu bahwa sebenarnya tidak ada apa-apa kelainan di perutnya yang menyebabkan nyeri seperti yang pasien ceritakan. Yang ketiga, hindari konsultasi medis ke spesialis yang lain karena rujukan semacam ini biasanya hanya akan menyuburkan gangguan berpura-pura. Jadi pasiennya kalau dirujuk ke dokter spesialis yang bersangkutan malah seneng, malah jadi-jadi dia merasa bahwa sakitnya itu bisa dibuktikan, padahal itu bohong. Yang keempat, dokter dapat mengatakan kepada pasien dengan mempertahankan kejujuran tanpa bersikap konfrontasional. Contohnya, nyeri yang Anda rasakan telah menyebabkan stres, dan hal ini akan membuat nyeri lebih parah. Saya harapkan Nona B tidak melebih-lebihkan nyerinya, nanti nyerinya akan bertambah berat. Yang terakhir,
kita harus mencari penyebab sebenarnya pasien tidak ingin sekolah. Prognosis untuk kasus tersebut, quo et vitam et bonum, ya, ada hubungannya sama hidup dan mati. Bagus, jadi quo et functionam untuk fungsi sehari-harinya ini terganggu, dubia et malam, ya, cenderung ke arah buruk karena pasien selalu mengeluhkan penyakitnya. Quo et sanationem, kesembuhannya ini dubia et malam karena pasiennya selalu mengutarakan keluhannya, tetapi memang keluhannya itu tidak ada, bohong. Jadi semakin kita tanya terus, semakin pasiennya. Baik, itu mungkin 3 skenario yang kita bahas analisis kasusnya. Silakan dibuka apabila ada pertanyaan. Kak mau tanya, Ya, silakan. bedanya waham curiga, waham cemburu, sama waham paranoid apa? Waham curiga, waham cemburu, waham paranoid. Sama. Waham paranoid itu definisinya pasiennya curigaan. Pasiennya salah satunya cemburu. Misalnya gini, laki-laki, ya, seorang suami yang memiliki kepribadian atau waham paranoid. Jadi dia berpikiran bahwa istrinya di luar sana itu tidak bekerja, selingkuh terus. Nah, sampai di rumah dia cemburu kalau misalnya si istrinya itu diantar oleh teman kantornya. Nah, itu semuanya sama aja, itu termasuk dengan waham paranoid atau kepribadian paranoid. Kapan kita sebut waham? Kalau gejalanya sudah minimal 1 bulan. Tapi kalau dia kurang dari 1 bulan, kita sebutnya kepribadian paranoid. Ada lagi pertanyaan? Kak mau nanya, Silakan. kan di PPDGJ 3 itu kan ada yang YTT sama YTD ya Kak. Terus beda kedua itu apa Kak? Itu aja Kak. Baik, perbedaan YTT dan YTD. Kalau YTT itu yang tidak terklasifikasi. Kalau YTD, tunggu sebentar, saya buka di PPDGJ-nya. Setahu saya itu nggak ada yang YTD loh, YTT semua. Iya, di PPDGJ YTT semua loh. YDT kali ya. YDT coba cari dulu di PPDGJ. Kak kalau nggak salah di PPDGJ itu YTD itu artinya yang tidak ditentukan Kak, tapi nggak tahu maksudnya apa. Coba kita lihat dulu, kita buka dulu PPDGJ-nya. Oke, YTT yang tidak terklasifikasi. Iya Kak, YDT. Iya, YDT ya. Iya Kak. Jadi apa bedanya Kak YTT sama YDT? YDT itu yang tidak dapat diklasifikasikan. Jadi kalau yang disebutkan dalam PPDGJ ini yang termasuk YDT itu yang maksudnya adalah yang tidak dapat diklasifikasikan dalam
semua kategori terdahulu berdasarkan PPDGJ 3 dan DSM 5. Sedangkan YTT yang tidak terklasifikasikan. Jadi perbedaannya hanya singkatan aja, itu maksudnya penyakitnya itu tidak terklasifikasikan oleh buku PPDGJ 3 dan DSM 5 aja, tetapi itu termaksud dari gangguan jiwa. Jadi nanti mendiagnosis penyakitnya itu kalau berdasarkan konsep gangguan jiwa itu berdasarkan, disebutkan di sini, berdasarkan pengalaman dokter spesialis psikiatri. Maka baru hierarki tersebut dapat diklasifikasikan suatu gangguan jiwa. Nah, itu dia. Pada intinya sama aja ya, maksudnya penyakit tersebut belum diklasifikasikan pada buku PPDGJ, jadi untuk mendiagnosisnya harus berdasarkan pengalaman dokter spesialis jiwa tersebut. Pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Iya, mau nanya cara nentuin diagnosis. Ulangin, putus-putus. Cara menentukan diagnosis PPDGJ berdasarkan aksis, Kak. Aksis. Oke. Kalau berdasarkan aksisnya, itu kan dalam istilah kejiwaan itu kan ada yang disebut dengan diagnosis multiaksial ya. Nah, diagnosis multiaksial ini ada 5. Yang pertama, aksis 1. Aksis 1 itu di situ kita isi gangguan klinis dan kondisi lain yang menjadi perhatiannya. Misalnya kalau pada kasusnya itu kita tulis gangguan klinisnya kepribadian paranoid, terus mood labil, terus kita tulis juga gangguan perilaku ya, dan lain sebagainya. Jadi itu semua gejala jiwa itu masuknya ke aksis 1. Jadi tinggal tulis aksis 1 apa aja gejala-gejalanya. Aksis 2 itu isinya gangguan kepribadian dan retardasi mental. Nah, gangguan kepribadian yang termasuk ke aksis 2 ini itu ada di PPDGJ ya. Saya lupa dia di klaster berapa, yang jelas nanti dia ada 3 klasifikasi gangguan kepribadian. Klaster A itu yang aneh, skizoid, skizotipal. Klaster B itu yang berisik, histrionik, antisosial. Klaster C itu yang cemas ya, misalnya anankastik, kepribadian avoidan dan lain sebagainya. Kalau di PPDGJ itu masuknya gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa F60 sampai F69. Coba saya buka dulu F60 sampai F69. Di situ ada kepribadian skizoid, antisosial, emosi tidak stabil, histrionik, anankastik, cemas menghindar, kepribadian dependen ya, dan lain sebagainya. Dan retardasi mental ya, retardasi mental itu ciri-cirinya adalah IQ pasien di bawah 70. Yang ketiga, aksis 3, isinya adalah kondisi medik umum.
Apa tuh kondisi medik umum yang mendasari namanya keluhan pasien? Misalnya kondisi medik umumnya gangguan waham menetap. Misalnya kondisi medik umumnya skizofrenia. Oke, tambahan ya. Pada akses 1 itu gangguan klinisnya itu bisa kita tulis hipertensi, diabetes mellitus, gagal ginjal, seperti itu. Akses 4, masalah psikososial dan lingkungan. Misalnya pada skenario disebutkan masalah psikososialnya adalah pasien baru saja diputuskan oleh pacarnya. Pasien baru saja mengalami kejadian gagal menikah dan merugi ratusan juta. Atau pasien sering dipukuli oleh orang tuanya. Itu masuknya ke aksis 4. Sedangkan aksis 5 itu isinya GAF. GAF itu Global Assessment Fungsional. GAF itu nilainya 0 sampai 100. Itu ada klasifikasinya sendiri. Semakin tinggi semakin bagus ya. Jadi pada intinya GAF itu menilai fungsi hidup pasien sehari-hari. Contohnya, coba kita lihat dulu GAF ya. Global Coba saya share screen terlebih dahulu. Ya, ini ada contoh graf ya. Semakin besar semakin bagus ya. Contohnya yang 6170. Jadi maksudnya mengisi graf ini dia nggak bisa kita isi 41 gitu. Kita isi 74 nggak bisa. Jadi nulisnya 61/70, 71/81 sampai 91/100. Jadi nggak dipilih di antaranya 96, 97 enggak. Contohnya GAF 6170. Ya, pasien mengalami beberapa gejala ringan dan menetap, disabilitas ringan dalam fungsi secara umum masih baik. Sampai dengan GAF 91/100. Tidak ada gejala, berfungsi maksimal, tidak ada masalah yang tidak tertanggulangi. Misal, dengan diagnosis depresi yang dialami pasien, pasien dapat tidur nyenyak, pasien bisa makan sebagaimana mestinya, pasien bisa bekerja, ya, membantu orang tuanya, atau pasien masih bisa dalam berhubungan seksual, mengurus anak, dan lain-lain. Itu yang dimaksudkan untuk penilaian GAF-nya. Jadi kesimpulannya, diagnosis pada psikiatri itu berbeda dengan diagnosis medis pada kasus-kasus lainnya. Pada psikiatri itu ada 5 diagnosis multiaksial. Baik, pertanyaan selanjutnya. Maaf Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Sebenarnya, maaf Kak, sejujurnya saya masih nggak ngerti gimana cara membedakan gimana diagnosis yang malingering sama yang gangguan somatis lain, somatoform lainnya Kak. Baik. Kasih, Kak. Gangguan somatoform lainnya. Ini saya share screen terlebih dahulu. Sudah tampil belum?
Iya, sudah, Kak. Baik, gangguan somatoform ini di PPDGJ DSM 5 itu masuk ke klaster F45. Ada apa aja? 1, somatisasi. Pasien mengeluhkan banyak keluhan, minimal 2 tahun, dan tidak mau menerima nasihat. Biasanya ini pasiennya nanti bakalan shopping dokter nih. Datang ke dokter A, keluhannya sakit kepala, sakit pinggang, sakit perut, nanti diperiksa ronsen, periksa USG, CT scan, nggak puas, hasilnya normal semua, pindah ke dokter B, periksa yang sama, nggak puas lagi, pindah ke dokter C dan seterusnya. Yang kedua, hipokondriasis, keyakinan menderita sekurangnya satu penyakit fisik yang melandasi keluhannya. Apa bedanya dengan somatisasi? Kalau somatisasi itu keluhannya banyak, tetapi pasien tidak spesifik penyakitnya apa. Kalau hipokondriasis, pasien spesifik. Dok, saya ini merasa di kepala saya ada tumor otak, dok. Saya yakin betul, dok. Makanya saya ini sering sakit kepala, pusing, mata kunang-kunang. Nah, di sini ada ciri-ciri yang mendasari, yaitu pasiennya yakin menderita suatu diagnosis penyakit. Kalau somatisasi enggak, cuman keluhan semua. Yang ketiga, psikosomatis. Psikosomatis ini stresor psikis yang mempengaruhi penyakit somatis, ya. Artinya apa? Memperberat penyakit yang ada di tubuhnya. Contohnya MAH, dispepsia. Semakin orang dispepsia itu semakin banyak pikiran, semakin banyak mikirin hal yang nggak penting, maka MAH-nya akan semakin berat. Yang kedua, penyakit ND, neurodermatitis, atau sering juga disebut LSK, lichen simplex kronik. Semakin pasiennya stres, banyak pekerjaan, banyak tugas, lesi di kulitnya akan semakin gatal dan akan semakin digaruk. Jadi penyakit jiwa yang memperberat penyakit somatis. Selanjutnya yang keempat, perbedaan malingering dengan factitious disorder atau FD. Kalau malingering seperti pada kasus, pasien ini pura-pura sakit, tapi ada tujuannya. Tujuannya itu tujuan eksternal. Kalau tujuannya internal, itu FD. Apa beda tujuan eksternal dengan internal? Kalau eksternal itu contohnya nggak mau kerja, pengen mendapatkan obat-obatan terlarang, nggak mau sekolah, itu tujuan eksternal. Kalau internal itu cuma pengen dapat perhatian aja. Biasanya seorang kakak atau adik yang iri dengan kakaknya atau adiknya yang diberikan hadiah, sedangkan dianya enggak. Itu FD. Yang terakhir adalah gangguan dismorfik tubuh. Pasien meyakini ada bagian terkecil tubuhnya yang cacat, padahal enggak. Misalnya Tuan Tono nggak puas dengan bentuk hidungnya. Nanti hidungnya udah dioperasi, dia nggak puas dengan bentuk bibirnya. Bibirnya udah dioperasi, dia nggak puas dengan bentuk kelopak matanya, dan seterusnya. Semua gangguan somatoform, cemas, fobia, panik, ya, tata laksananya ada 2. Non farmakologinya itu kita berikan terapi CBT, ya, kognitif behavioral therapy, ya. Kita kasih tahu bahwa tindakannya itu tidak benar. Nah, lalu kita arahkan ke tindakan yang benar. Yang kedua, untuk farmakologinya, salah satunya lini utamanya kita berikan obat-obatan golongan SSRI, serotonin selective reuptake inhibitor. Contohnya fluoxetine 1 kali 20 mg yang diberikan kalau pada pasien yang menderita somatoform kronik. Baik, dari penjelasan sebelumnya udah jelas belum bedakan klasifikasi somatoform? Udah, Kak. Makasih banyak, Kak. Iya. Selanjutnya ada lagi yang mau ditanyakan?
Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ya. Gak ada? Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, ya, karena ini sudah malam, besok kita mau sahur, ya. Untuk latihan soalnya nanti bisa kalian baca-baca sendiri, ya. Kalau ada yang tidak dimengerti, bisa share di grup. Kita akhiri, ya. Selamat malam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Ya, Kak. Makasih, Kak. Makasih banyak, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama.